样？我是来找吴师叔铸剑的。找那个，刚才是我记错了，师傅他没闭关。 Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Donghua sebelumnya, yaitu Zhu Tianji atau Return of Gods. Sebagai pecinta Donghua, alangkah baiknya jika kalian subscribe dan share ke bisti-bisti kalian agar channel ini dapat berkembang lebih baik. Seperti biasa, duduk dengarkan dengan seksama, sebat rokoknya, dan film pun dimulai. Kisah berlanjut di mana saat Lin Fei dan Li Chun sedang berdebat untuk merebutkan emas murni di toko pelelangan. Li Chun mengatakan Lin Fei harus sadar diri, orang seperti Lin Fei bagaimana bisa mampu membeli emas murni sedangkan ia adalah salah satu murid termiskin di sekte pedang. Namun Lin Fei tidak menyerah begitu saja, ia menunjukkan senjata ajaib yaitu lentera kuning pemberian dari gurunya. Lentera kuning berguna untuk menyembuhkan aura jahat, yang mana lentera kuning itu memenuhi syarat untuk ditukarkan dengan emas murni. Melihat hal itu, Li Chun kaget sekaligus tidak percaya bagaimana seorang Lin Fei mempunyai senjata ajaib yaitu lentera kuning. Kemudian penjual di toko pelelangan memberitahukan bahwa lentera kuning milik Lin Fei sesuai dengan permintaan dan akan ditukarkan dengan emas murni. Tetapi Li Chun tetap bersikeras untuk mendapatkan emas murni. Ia tidak peduli dengan senjata lentera kuning milik Lin Fei. Kemudian Lin Fei dan Li Chun pun semakin memanas akibat perdebatan mereka. Akhirnya Tianxing menengahi perdebatan itu. Tianxing menyarankan agar mereka berdua berhenti dan bicarakan dengan kepala dingin. Namun parahnya Lin Chun merendahkan guru Lin Fei, yaitu Lu Xinxiao. Seketika itu Lin Fei langsung marah dan menyerang Lin Chun. Pertarungan antar keduanya pun terjadi. Ternyata akhir dari pertarungan tersebut Lin Fei memenangkannya. Beberapa menit kemudian seorang pria datang, ia bernama Kong Fang. Kong Fang pemilik dari toko pelelangan senjata ajaib. Meskipun ia dilihat tidak terlalu mempunyai kekuatan, tetapi senior dari sekte pedang tidak berani untuk menyinggungnya. Dengan kedatangan Kong Fang, Lin Fei menghampiri Kong Fang untuk meminta maaf atas kejadian yang menyebabkan kerusakan di toko pelelangan. Namun Kong Fang memilih untuk memaafkan Lin Fei. Setelah itu, sebelum Lin Fei pergi, Lin Fei menanyakan apakah pertukaran senjata bisa dilanjutkan. Kong Fang pun mengatakan kalau pertukaran senjata tetap berlanjut tetapi masih menunggu pemilik emas murni. Sesuai kesepakatan negosiasi, emas murni akan diantar ke rumah Lin Fei. Selesai dengan Lin Fei, Kong Fang pun meminta Li Chun untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan di toko pelelangan. Li Chun pun meminta maaf dan mengatakan ia akan mengganti semua barang yang telah ia rusak akibat pertarungannya dengan Lin Fei. Kemudian setelah semuanya usai, salah satu karyawan dari toko pelelangan mengatakan kenapa Kong Fang membela Lin Fei, padahal Lin Fei juga terlibat. Kong Fang yang sudah melihat kejadian itu, Kong Fang merasa ada sebuah keistimewaan di tubuh Lin Fei. Karena Lin Fei berhasil melumpuhkan Li Chun hanya dengan sekali jurus saja. Keesokan harinya Li Chun ditugaskan untuk menyambut seseorang. Li Chun masih kesal dengan kejadian kemarin. Ia berjanji jika bertemu Lin Fei, ia akan mengalahkan Lin Fei. Tepat setelah itu Lin Fei datang ke tempat Li Chun. Kebetulan saat itu Li Chun sangat ingin bertarung dengan Lin Fei. Berhubung Li Chun berada di kediaman gurunya, Li Chun mengurungkan niatnya untuk bertarung dengan Lin Fei. Lalu Li Chun menanyakan maksud kedatangan Lin Fei. Lin Fei menanyakan guru Li Chun yaitu Wu Yu apakah ia sedang berada di kediamannya. Li Chun berbohong kepada Lin Fei bahwa gurunya sedang mengasingkan diri dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Kemudian Lin Fei mengatakan kalau ia diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk bertemu dengan Wu Yu. Mendengar hal itu, Li Chun langsung menarik kata-katanya dan mengatakan yang sebenarnya kalau gurunya tidak mengasingkan diri. Lin Fei pun pergi untuk menemui Wu Yu. Tetapi tidak semudah yang Lin Fei kira. Berkali-kali Lin Fei mengatakan kepada Wu Yu bahwa ia diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk membuat benih pedang. Namun Wu Yu terus-menerus menolak Lin Fei dan menyuruhnya pergi. Lin Fei tidak menyerah, ia tetap bersikeras untuk bertemu dengan Wu Yu. Akhirnya Lin Fei pun bertemu dan memberikan hormat kepada Wu Yu. Beberapa menit kemudian Lin Fei diikat di tungku pedang dan memerintahkan kepada Li Chun untuk menjaga Lin Fei.
吴师叔，你这是干什么？ Li Chun sangat senang saat Lin Fei dihukum oleh gurunya. Li Chun terus mengejek Lin Fei serta menertawai Lin Fei. Kemudian Lin Fei mengancam Li Chun bagaimana jika Lin Fei jatuh ke dalam tungku pedang. Bukankah Li Chun akan mendapatkan hukuman juga? Selesai mengatakan itu, Lin Fei melepaskan diri dan terjun ke dalam tungku pedang. Melihat hal itu, Li Chun benar-benar sangat kaget. Ia kebingungan karena ia ditugaskan untuk menjaga Lin Fei saat dihukum, bukan untuk membunuh Lin Fei dengan memasukkan ke dalam tungku pedang. Jadi, Li Chun mengira kalau Lin Fei terlepas dari rantai itu disebabkan oleh Li Chun. Maka dari itu, Li Chun dibuat gila dengan kejadian itu. 会不会有麻烦？ 唬我！ Di sisi lain, Lin Fei yang sedang berada di dalam tungku pedang yang mana tampak kecil di luar tapi luas saat di dalam. 放下。 Lalu tiba-tiba ada seekor kadal api yang menyerang Lin Fei. 差点忘了，这里是他的地盘。 Lin Fei pun berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, Lin Fei menggunakan elemen api milik kadal api itu untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuhnya. 触及的杂质都被洗炼掉了。 Selesai membersihkan tubuhnya, Lin Fei menggunakan elemen api lagi untuk membakar emas murni yang ia dapatkan di toko pelelangan. Ternyata emas murni tersebut emas murni burung Phoenix. Selesai membakarnya, tiba-tiba kadal yang Lin Fei lumpuhkan berubah menjadi besar. Lin Fei pun terjebak dan tidak bisa keluar dari tungku pedang. 下去可不安全。难怪师傅总说福祸相依，再待。 Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di part selanjutnya. Terima kasih, see you.